Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acaranya kita mulai hari ini ya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan rahmat berupa kesehatan, walaupun di masa pandemi kita masih bisa berkumpul secara virtual, dan tak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar pagi ini, yaitu Bapak Dr. Agus Wajutomo, MSI, ia selaku dosen pembimbing lapangan KKN kami yang sedang kebetulan berhalangan hadir pada webinar kita ini. Kemudian yang kami hormati adalah narasumber hebat kami, Dr. Ratnawati, MKes, yang merupakan dosen ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Unisula. Dan yang saya hormati, Ketua Pelaksana webinar hari ini selaku yaitu Arika Indah Marayu Puspasari. Baik, perkenalkan saya Indri Alfianita, selaku Master Seremoni sekaligus moderator pada webinar pada hari ini. Oke, izinkan saya untuk membaca susunan acara pada webinar ini. Yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan doa, pemutaran lagu Indonesia dan himne Unisula, kata sambutan dari Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, sesi penyampaian materi, dan sesi tanya-jawab. Lalu ada pemberian sertifikat serta dokumentasi dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudari Gia Husnul Khotimah. Waktu dan media dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afini, amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Gea. Acara selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne Unisula.
Baik, setelah pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne Nusantara, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia acara webinar, yaitu Saudari Arika Indah. Kepada Arika Indah, waktu dan media dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Heru Solistio MSI selaku Kepala LPPA Unisula. Yang saya hormati kepada Bapak Abdurrahim, Sarjana Psikologi MSI selaku Ketua Panitia KKN Unisula 12. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Agus Wajutomo, MSI, dosen Fakultas Ekonomi Unisula selaku dosen pembimbing lapangan kami yang berhalangan hadir. Yang saya hormati Kiai Kusnul selaku Ketua Kelompok 82 KKN 12. Yang saya hormati kepada narasumber handal kita yang sudah hadir, Dr. Ratnawati MK selaku dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unisula, serta yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semuanya, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar dengan tema ajakan vaksin. Webinar pagi hari ini merupakan program kerja terakhir dari serangkaian program kerja kami yang lain. Saya sebagai Ketua Panitia berterima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam acara ini, di mana sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk terselenggara acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kata sambutan ini dapat memberikan motivasi untuk teman-teman dan pesan niat baik kami melalui webinar ini dapat tersampaikan kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia webinar, yaitu Arika. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk panitia dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Di sini saya akan membantu memandu untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga. Baik. Sesi dokumentasi telah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan. Jadi acara inti yang paling kita tunggu pada pagi hari ini yaitu penjelasan materi dengan tema kenapa sih kita harus vaksin. Ini akan dijelaskan oleh narasumber hebat kita yaitu Dr. Ratnawati MKes. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman, izinkan saya memaparkan CV dari beliau. Mungkin dari panitia bisa bantu share screen-nya. Baik, ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Ratnawati MKes. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 18 Agustus 1978. Alamat beliau ada di Jalan Pusponjolo, Selatan nomor 38 Semarang. Pendidikan yang telah ia tempuh yaitu SDN 1 Duku Waringin pada tahun 1990, SMP Negeri 2 Pati pada tahun 1993, dan dilanjutkan pada SMA Negeri 1 Pati pada tahun 1996, lalu dilanjutkan dengan D3 Kehutanan UGM pada tahun 1996 sampai 1999, dan melanjutkan S1 Kedokteran Unisula pada tahun 2002 sampai 2006, lalu dilanjutkan pada program profesi dokter umum Unisula pada tahun 2006 sampai 2008, dan melanjutkan S2 beliau di Kesehatan Masyarakat Undip, dan lulus pada tahun 2017. Beliau juga mahasiswa S3 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Untuk pekerjaan yang beliau jalanin pada sampai sekarang yaitu sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unisula semenjak 2009 sampai sekarang. Lalu beliau juga sebagai dokter penanggung jawab klinik Masjid Agung Semarang
dari 2013 sampai sekarang, dan beliau juga pernah bekerja sebagai dokter penanggung jawab klinik Ardeni Medica dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, untuk organisasi yang pernah beliau jalani yaitu beliau pernah menjadi ketua BKS IKM atau IKP atau IKK dan PDK 3MI, yaitu Badan Kerjasama Ilmu Kesehatan Masyarakat atau Ilmu Kedokteran Pencegahan Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran dan Perhimpunan Dokter Kedokteran Keluarga Kesehatan Masyarakat Indonesia Regional 4, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan periode 2019 sampai 2022. Beliau juga sebagai pengurus MUI Kota Semarang Komisi Kesehatan periode 2020 sampai 2025. Dan beliau juga mengikuti koordinator ilmiah PDNU Kota Semarang, juga Biro Kesehatan dan Lingkungan IPHI Provinsi Jawa Tengah periode 2020 sampai 2025. Dan beliau juga mengikuti Ketua Bidang Kesehatan Keluarga LKK PWNU Jawa Tengah, dan sebagai Ketua KSMPI PP Al-Muhsin Yogyakarta tahun 1998, dan yang terakhir beliau pernah sebagai Ketua IPPNU Ranting Dukuwaringin tahun 1995. Dan untuk selanjutnya yaitu berikut pada tabel, teman-teman bisa perhatikan, beliau pernah sebagai penyampaian makalah secara awal pada pertemuan seminar ilmiah, yaitu dari Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional dengan judul Modifikasi Indikator KBK sebagai upaya mencegah fraud dan peningkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Lalu ada judul artikel ilmiahnya itu Determinant Factor for Selecting the Contraceptive Abceptor Method in the Banjar Jawa Family Planning Village Semarang, dan di bawahnya juga masih banyak. Mungkin bisa di-scroll lagi. Nah, ini beliau juga pernah menulis berbagai macam artikel ilmiah, salah satunya dengan judul Faktor Resiko Determinan yang Konsisten berhubungan dengan kejadian stunting pada usia 6-24 bulan. Lalu ada hubungan tingkat pencapaian indikator kapasitasi berbasis kompetensi atau KBK dengan kepuasan pasien, ada gambaran persepsi bidan terhadap kompetensi diri dalam pelayanan maternal, hubungan pengetahuan, perilaku kejadian transmisi tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Bandar Harjo Semarang. Dan selanjutnya itu ada hubungan pengetahuan, a role of physician in primary health, card health promotion program in Semarang, dan hubungan lingkungan fisik rumah dan non-fisik dengan kadar antibodi IgM antipenolik glucosipid 1/1 pada anak dari pasien kusta, dan bisa kita lihat lebih banyak lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Dokter mohon izin sebelumnya memaparkan materi ini, perlu juga saya ingatkan bahwa untuk pemaparan materi akan berlangsung selama 40 menit dan sisanya 10 menit kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kepada Dr. Ratnawati Amkes, waktu dan tepat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Ya. Mohon maaf, suara saya kedengaran, dokter. Dengar, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua LPPM Profesor Heru, kemudian Ketua Panitia KKN Bapak Rohim, kemudian Bapak DPP KKN Bapak Agus, kemudian adik-adik panitia KKN yang saya sayangi dan saya banggakan, dan tak lupa yang saya hormati pada kesempatan kali ini peserta webinar vaksin COVID-19. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada saat ini kita masih
diberikan nikmat sehat ya, yang tidak bisa kita hargai dengan uang ya. Alhamdulillah saat ini kita sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan majelis ilmu ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita haturkan pada uswah kita Rasulullah SAW. Baik, tanpa berpanjang lebar, seperti amanah yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kenapa sih kita harus vaksin oleh adik-adik panitia. Kita mulai saja ya. Mungkin kita awali dulu ya. Kenapa kita kok butuh vaksin gitu ya. Jadi diawali di akhir tahun 2019 itu ini hanya sekilas flashback ya. Jadi di akhir tahun 2019 itu di Cina ada yang terinfeksi ya, terinfeksi penyakit pneumonia ya, radang pada paru-paru, saluran pernafasan yang bawah ya. Nah, itu dan diduga itu penyebarannya melalui kelawar ke manusia ya. Kemudian akhirnya di bulan Januari tanggal 30 itu WHO mengumumkan sebagai kejadian gawat daruratan begitu. Kemudian lanjut ya. Kemudian kita di Indonesia jadi waktu itu masih ingat sekali ya, banyak kita lihat di mungkin viral di grup-grup WA itu ya. Di luar negeri sudah terjadi kasus ya, banyak yang sakit, kemudian kita alhamdulillah waktu itu berarti jaraknya antara kita ambil ya misalnya Januari sampai muncul awal Maret itu di Indonesia baru muncul kasusnya ya. Di WA itu mungkin masih ingat ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Oh, Indonesia ini tidak mempan itu, coronanya tidak mempan buat Indonesia yang biasa mandi di kali dan lain-lain. Nah, tetapi pembicaraan atau asumsi seperti itu membuat kita lengah ya. Harusnya kita sudah bersiap diri. Ya, bahkan mungkin negara kita waktu itu di saat negara luar itu sudah prepare untuk menutup diri, akses untuk yang keluar masuk ke dalam maupun ke luar negeri itu dibatasi, kita justru promosi pariwisata gitu. Nah, akhirnya kasus pertama itu terjadi di 2 Maret dilaporkan kasus ada warga kita yang terkena COVID pertama kali itu di 2 Maret 2020 dan seterusnya akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Nah, artinya bagaimana ya? Jadi kita hendaknya mengikuti ya evidence base. Jadi kejadian ataupun peristiwa yang sudah menjadi keilmuan secara teori keilmuan itu memang ada, benar-benar adanya, tidak konspirasi dan lain-lain, dan bisa mengenai secara teori itu bisa mengenai semuanya gitu. Nah, itu kita harus sudah bersiap diri. Demikian juga ketika secara ilmiah kita butuh vaksin, nah ya kita harus vaksin. Jangan sampai misalnya yang tidak percaya dengan COVID, ya, jadi tidak melakukan prokes. Nah, kemudian baru percaya setelah terkena, ya. Seperti halnya tadi, secara skop nasional kita tadinya itu hanya negara kita tidak mempan, warga kita tidak mempan, sudah terbiasa hidup di sungai, mandi di sungai dengan lingkungan kotor dan lain-lain, sehingga tidak mempan, sudah terbiasa. Jadi coronanya tidak mampu ke kita. Tetapi baru terperangkap, baru kasus itu muncul banyak sehingga kita belum siap. Nah, sehingga itu menjadi masalah besar bagi kita. Nah, secara individual juga gitu ya. Jadi di saat secara internasional itu vaksin dan lain-lain itu harus dijalankan, kita juga seperti itu. Tidak lagi jadi polemik. Saya tidak mau vaksin karena ini dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang telah dilakukan oleh kita ya untuk penanganan COVID ini ya. Yang pertama adalah
3T dan 5M ya. T yang pertama adalah tracing ya. Tracing ini artinya begini. Jadi kalau ada yang terkena COVID ya, kemudian ditelusuri sumber penularannya dari mana, kemudian orang yang kontak siapa saja ya. Kemudian orang yang kontak tadi, orang yang kontak itu disebut kontak itu bagaimana ya? Yang kontak erat dengan yang positif tadi ya. Itu yang disebut kontak erat itu dalam waktu lebih dari 15 menit ya pada jarak yang kurang dari 1 meter. Nah, itu berinteraksi. Berinteraksi tanpa menggunakan alat pelindung diri. Nah, itu harus di tracing, harus dites. Yang kedua adalah di testing, jadi harus dites. Nah, jangan sampai yang satu ini, yang tertular ini tanpa gejala, kemudian dengan tidak melakukan isolasi mandiri, kemudian bisa menyebar, berinteraksi dengan banyak orang, sehingga akan tertular lebih jauh berlipat-lipat lagi yang akan tertular terkena COVID ini. Nah, tujuannya adalah itu testing. Ya, kalau tidak di testing akan tidak tahu ya. Karena gejala COVID ini bervariasi dari tanpa gejala sampai kalau dibilang sesaknya luar biasa ya. Jadi seperti orang tenggelam di air itu. Jadi bernafas itu sulit sekali. Nah, karena variasi penyakit ini luar biasa ya, respon setiap orang beda-beda, sehingga kita harus prepare ya. Gitu. Kemudian treatment tadi ya. Jadi kalau yang sudah di testing ternyata kemudian positif, isolasi mandiri misalnya ya, gejala ringan atau tanpa gejala ya, itu harus diisolasi. Kemudian gejala sedang, berat, rumah sakit ya, perawatan dan lain-lain. Kemudian perlu dilakukan vaksinasi gitu ya. Kemudian yang M-nya memakai ini adalah 5M ini adalah upaya yang murah meriah ya, murah meriah dan pasti bisa dilakukan seharusnya ya, kalau ada komitmen rasa disiplin pada setiap orang itu ya. Jadi murah meriah, pakai masker ya, menjaga jarak ya tadi 1 meter ya, minimal 1 meter, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian ya, itu 5M itu. Ini murah meriah ya. Bayangkan saja kalau sudah masuk rumah sakit itu satu pasien itu bisa ratusan juta ya. Ya, satu pasien kalau sudah masuk ICU gitu ya. Karena operasionalnya itu luar biasa ya. APD dan lain-lain bahan alat itu sekali pakai ya dan lain-lain. Untuk perawatnya, untuk tenaga medisnya itu APD-nya saja sudah berat. Begitu. Ya, jadi ini 5M, sekali lagi 5M itu harus kita galakkan ya, dengan disiplin, kesadaran yang tinggi. Ya. Jadi kalau ini jalan, ya itu nanti virusnya itu tidak ada inang, tidak ada tempat untuk hidup. Jadi lama-lama di udara dia akan mati dan akan sirna. Gitu. Ya, jadi lalu kapan sih pandemi ini berakhir gitu ya? Sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan harapan dan sekaligus tantangan dan PR bagi kita semua. Ya, sikap masyarakat tadi ya. Seberapa besar disiplinnya masyarakat. Sementara sebagian masyarakat masih ada loh ya yang COVID itu konspirasi gitu ya. Jadi ngapain pakai masker? Yang pakai masker juga itu pada sakit, tetap sakit. Yang tidak pakai apalagi lebih banyak lagi. Gitu. Nah itu sikap masyarakat. Jadi sekali lagi ini adalah PR kita bersama. Dan kadang-kadang kalau ada yang abai terhadap prokes diingatkan itu jadi masalah ya, jadi cekcok dan lain-lain. Nah kemudian jadi ini memang harus tumbuh dari kesadaran diri kita. Kemudian deteksi tadi ya, kaitannya dengan bagaimana pentingnya deteksi ini untuk dalam rangka mencegah penularan juga. Ya. Kemudian penemuan obat ini juga masih proses
perjalanan ya, penelitian dan lain-lain. Kemudian mutasi ya, seperti yang bulan kemarin itu ya, di akhir Mei Juni itu luar biasa ya. Yang Delta itu kasusnya luar biasa, itu sampai sehari-hari saya itu cuma lihat HP saja, konsulan yang isolasi mandiri, teman dan lain-lain semuanya yang di rumah sakit dan lain-lain. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mereda. Karena terutama tadi saya kan asli dari Kudus ya, jadi saya tahu betul itu kondisi masyarakat bagaimana ya, harus satu keluarga terkena semua dan lain-lain. Itu masalah, dan isolasi mandiri itu suatu hal yang panjang ceritanya ya, banyak masalah di situ. Ya, tidak semudah yang udah isolasi mandiri, tidak semudah itu. Ya. Kemudian pemberian vaksin. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat ya literatur gitu ya, kita patut bersyukur bahwa ternyata vaksin COVID ini segera cepat ditemukan. Ya. Kita bahkan sudah mulai awal tahun kemarin sudah mulai vaksin ya, sudah jalan. Jadi berarti tidak ada 1 tahun, kita sudah vaksin itu sudah ditemukan dan sudah melewati uji klinis. Ya, uji klinis itu ada uji klinis 1, 2, 3. Ya, tahapannya panjang. Kalau kita lihat misalnya ya TBC itu ya, selama 39 tahun baru ditemukan. Nah, kita sangat bersyukur ya, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ini berkembang pesat ya, alhamdulillah, sehingga vaksin ini sudah ditemukan. Nah, kemudian apa sih yang disebut vaksin itu ya? Jadi vaksin itu adalah suatu senyawa biologi yang diberikan pada seorang dan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi produksi antibodi. Ya, jadi kalau vaksin itu ya berarti dimasukkan senyawa tadi, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk menstimulasi tadi supaya timbul antibodi, imunitas. Nah, sebenarnya dalam tubuh kita itu mempunyai antibodi atau imunitas atau ya secara alami itu sudah ada antibodi itu gitu ya. Jadi kalau kita bagi ya, jadi ada yang namanya imunitas alami dan ada yang didapat ya. Yang alami sendiri itu ada 2, ada aktif sama pasif ya. Jadi kalau yang aktif itu ya otomatis misalnya yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ya, otomatis di dalam tubuh itu akan muncul imunitas ya, imunitas sudah otomatis, dengan kata lain sudah tervaksin ya, tervaksin. Nah, kemudian yang pasif itu berarti seseorang itu mendapatkan imunitas, daya tahan tubuh itu dari orang tuanya ya. Janin ketika di dalam kandungan mendapatkan imunitas dari ibunya melalui plasenta. Nah, kemudian yang didapat ya, jadi imunitas yang didapat itu juga ada 2, yang aktif ya. Yang aktif itu berarti seperti ini vaksin COVID-19 ini. Jadi berarti kita diberikan disuntikkan antigen, atau di sini adalah virus corona SARS-CoV-2 yang telah dilemahkan kemudian diinjeksikan ke tubuh kita. Nah, nanti tubuh kita akan membentuk antibodi. Nah, kemudian yang pasif, yang didapat di pasif itu seperti apa ya? Jadi yang dimasukkan itu langsung antibodinya, imunoglobulinnya ya, bukan virus yang dilemahkan tadi seperti yang di vaksin tadi gitu ya. Nah, contohnya apa yang misalnya diinjeksikan imunoglobulin. Nah, misalnya ini bayi yang lahir dengan ibunya misalnya hepatitis B, ya, hepatitis B. Nah, itu bayinya
ditambahkan langsung diinjeksi imunoglobulin ya, yang terkait dengan untuk mengatasi penularan tadi ibunya karena lahir dari ibunya yang hepatitis B. Nah, kemudian vaksin yang ideal seperti apa ya? Imunogenik. Nah, imunogenik ini berarti mampu merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang itu. Ya, kemudian memberikan perlindungan jangka panjang. Ya. Kemudian aman tentu ya, stabil dalam kondisi lapangan. Ya. Kemudian stabil di kondisi lapangan itu tidak mudah rusak ya, misalnya penyimpanannya dan lain-lain. Kemudian vaksin dapat diberikan secara kombinasi, cukup diberikan. Nah ini kalau kombinasi ini belum bisa ya, misalnya Sinovac ya, vaksin yang di Indonesia itu banyak yang sekarang dijalankan ini banyak Sinovac. Ya. Sinovac, kemudian AstraZeneca sedikit. Ya. Yang paling banyak ini Sinovac. Nah ini tidak bisa dikombinasi ya. Jadi vaksin satunya kalau Sinovac ya vaksin duanya Sinovac. Kemudian kalau vaksin satunya AstraZeneca, vaksin duanya juga AstraZeneca. Jadi masih belum bisa kombinasi. Kemudian cukup diberikan dengan sekali dosis. Nah ini Sinovac juga belum, AstraZeneca juga belum. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal itu harus diberikan 2 dosis ya, dengan jarak kalau Sinovac itu minimal 1 bulan 28 hari, kalau kemudian AstraZeneca ini 8 sampai 12 minggu ya. Kemudian terjangkau harganya. Sekarang kita tidak mikir harga ya, jadi ini yang mikir harga adalah negara ya, karena selama sampai sekarang ini masih gratis. Tujuannya seperti ini ya, menurunkan kesakitan, kematian ya, dan seterusnya. Nah, yang terpenting yang kedua ini ya, mencapai kekebalan kelompok herd immunity ya, untuk mencegah dan kesehatan masyarakat. Ya, jadi dan kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan. Ya, jadi kalau tidak sehat ya tidak ternyata kesehatan mempengaruhi semua elemen atau semua bidang ya. Pendidikan jadi lumpuh ya, harus online ya, kemudian perkantoran, pekerjaan dan lain-lainnya, ekonomi dan lain-lain jadi terpengaruh ya. Jadi masalah kesehatan mempengaruhi semua, termasuk agama juga ya. Kita ibadah juga terbatas ya, terbatas, apalagi haji misalnya ya, sudah 2 tahun ini tidak ada haji ya untuk Indonesia. Kemudian dampaknya semuanya ya, sosial, pernikahan juga ya. Nah, ini sudah ada yang mau menikah. Pernikahan tadinya itu kan itu ya, jadi ratu dan raja sehari itu dibuat yang semeriah-meriahnya ya. Dengan adanya COVID ini tidak bisa seperti itu ya, sangat terbatas dan lain-lain. Kalau mau ditunda, tunda sampai kapan? Dan sudah siap, sudah tahun ini sudah nunggu-nunggu dari kemarin-kemarin, nunggu sudah wisuda misalnya. Nah ini sampai kapan dan seterusnya itu. Jadi suka tidak suka semuanya terpengaruh karena adanya pandemi. Ya, jadi nanti akan saya terangkan yang nomor 2 ini ya, kita lebih alasan kenapa sih kita harus vaksin rame-rame. Ya, jadi bentuk herd immunity ini. Ya, kemudian ini kembali lagi kenapa kita harus vaksin ya? Seperti kita ketahui bahwa ada teori ya, teori penyebab terjadinya penyakit. Ya. Ini ditentukan oleh teori segitiga epidemiologi. Ya, jadi orang sakit itu karena tidak adanya keseimbangan 3 elemen ini. Ya. Misalnya host itu maksudnya orangnya, penjamunya. Ya, kita sebagai penjamunya, manusia itu terdiri dari tadi daya tahan tubuh, perilakunya, pola hidupnya, ya, pengetahuannya, sikapnya tadi. Sikapnya itu dia prokes apa enggak misalnya kalau masalah ini. Kemudian sikapnya itu mendukung apa enggak ya, setuju apa enggak hal-hal yang merupakan program pemerintah misalnya. Ya, kemudian perilakunya, pakai maskernya benar apa tidak ya, disiplin apa enggak,
kemudian cuci tangan apa enggak, jaga jarak apa enggak, dan lain-lain. Kemudian lingkungan, ya, environment, ya, lingkungannya. Lingkungan ini misalnya lingkungan kerjanya padat, tidak bisa jaga jarak, kemudian tertutup, AC, ya, AC kemudian tertutup. Nah, ini tentu akan beda, ya, resikonya sangat tinggi, ya, di ruang tertutup, kemudian AC-nan, ya, selalu tertutup, kemudian jaraknya dekat. Nah, kalau misalnya ada virus di situ, ya bersirkulasi di situ terus, ya, otomatis akan mudah sekali menular. Beda dengan misalnya yang di jalan-jalan, itu sudah kena sinar matahari, ya, virusnya tentu akan mati. Terus kemudian tempatnya terbuka dan lain-lain, itu resikonya lebih rendah. Nah, kemudian agent ini adalah virusnya, ya, virusnya, virulensinya, tingkat keganasan dari virus itu sendiri, ya. Nah, kemudian jumlahnya misalnya, viral load-nya, ya, viral load di rumah sakit sama di luar rumah sakit tentu akan lebih tinggi, misalnya viral load-nya di rumah sakit dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya lemah, ya, kemudian kebetulan berada di lingkungan yang tertutup tadi ber-AC, ya, tentu akan mudah tertular. Nah, kemudian delelahnya, ya, virusnya di situ banyak misalnya, ya sudah, ya. Jadi ini adalah berhubungan tiga ini, segitiga epidemiologi. Ya, jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, ya, daya tahan tubuhnya bagus, lingkungannya kemudian tidak mendukung misalnya, ya, ini masih bisa melawan misalnya, tergantung kuat-kuatan, ya. Agentnya juga misalnya. Agentnya banyak, tapi ini daya tahan tubuhnya kuat misalnya, sudah tervaksin misalnya. Nah, ini bisa melawan mungkin. Nah, ini kemudian efikasi dan efektivitasnya, ya. Efikasi itu penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksin dibandingkan kelompok yang tidak divaksin pada kondisi optimal. Uji klinik, ya, uji klinik tadi yang saya bilang, uji 1, 2, 3 sampai 3 kali. Ada pengertiannya sendiri, ya, setiap uji. Nah, ini kalau Sinovac ini 65%, ya, 65,3. Jadi dari penelitian antara yang placebo, ini pesertanya orang ya, masyarakat umum apa mahasiswa atau siapa ini, Mbak Indri? Masyarakat umum, dokter. Masyarakat umum, ya. Jadi ya gampangannya begini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau yang efikasi 65 Sinovac yang kita ini di Indonesia ini, ya berarti 65 ini bisa terlindungi kalau sudah divaksin. Tapi masih ada kemungkinan, ya, 34,7% itu untuk terinfeksi. Nah, kemudian efektivitas kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit yang sesuai pada populasi dunia. Ini kalau ini efikasinya, ini efektivitasnya. Nah, kemudian sama-sama Sinovac, tetapi di Indonesia cuma segini, di Turki segini, di Brasil segini, ya. Jadi aturan dari WHO pokoknya kalau lebih efikasinya lebih dari 50% itu sudah di ACC, bisa digunakan sebagai vaksin. Nah, efikasi dapat dipengaruhi karakteristik ujinya, ya. Efikasi vaksin akan tinggi jika subjek ujinya adalah kelompok risiko tinggi. Ya, ini penahapan prioritas penerimaan vaksin, ya. Dulu di awal petugas kesehatan, kemudian publik, ya, masyarakat rentan tadi yang lansia dan lain-lain. Kemudian masyarakat lain. Nah, ini, ya, yang saya bilang tadi, ya. Jadi pentingnya bagaimana kita mencapai herd immunity, ya. Jadi ini adalah yang biru ini adalah tidak diimunisasi, belum mendapatkan imunisasi, tetapi dia kondisinya sehat. Nah, kemudian yang merah ini adalah tidak diimunisasi dan dia sakit. Nah, ketika berada di sini yang sakit ini berinteraksi dengan yang sehat, ya, nanti lama-lama ini misalnya ketemu ini, ya, ini nanti nular, ketemu ini nular. Nah, ini bisa nular semua. Jadi hanya sedikit sekali yang tidak akan tertular, ya, yang tidak akan sakit COVID, ya. Jadi ini yang merah ini sakit COVID, yang biru ini belum diimunisasi, kemudian berinteraksi, nanti lama akan tertular dengan yang sakit.
tinggal sedikit, yang tetap sehat ini hanya sedikit sekali, lebih banyak yang sakit. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi kalau yang kuning ini adalah yang diimunisasi. Ya, jadi sama-sama yang sakit ini ada 2 ya. Kemudian ini yang sudah diimunisasi, yang biru ini belum diimunisasi tapi dia sehat. Ya, nah ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau misalnya yang merah ini ketemu yang diimunisasi, nah ya ini kan sudah punya imunitas ya, bisa melawan dari virus tadi, sehingga dia tetap sehat. Ya, ketemu yang belum diimunisasi pun, akan tetap sehat. Ya, itu. Jadi target kita untuk mencapai herd immunity itu adalah yang diimunisasi ini sudah 70%. Ya, jadi yang 30% itu misalnya belum terimunisasi itu akan tetap terlindungi walaupun belum. Ya, ini herd immunity. Ya, harapannya seperti ini. Walaupun ada yang sakit tapi tidak bisa tertular ya, karena ini sudah punya imunitas. Jadi ini sebenarnya berinteraksi ya, misalnya kontak erat ya, tetapi karena enak yang ini. Jadi karena dia sudah terimunisasi, dia bisa melawan ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak tertular. Yang diharapkan seperti itu ya. Jadi transmisi penularannya tidak jalan. Nah, kemudian bagaimana vaksin Sinovac ya, aman ya, reaksi lokal dan sistemik rendah ya. Jadi selama pelaksanaan vaksin di Unisula alhamdulillah aman-aman, tidak ada gejala yang berarti. Atau gejala ikutan pasca imunisasi itu tidak sangat jarang ya. Kemudian imunogenitasnya tinggi. Jadi imunogenitasnya itu kemampuan untuk menimbulkan daya imun ya. Kekuatan imun dari seseorang yang sudah divaksin itu tinggi. Kemudian efektivitas mencegah COVID-19. Aman, imunogenitasnya lebih dari 19% ya. Nih. Nah, kemudian fatwa dari MUI bagaimana ya? Sudah, nanti bisa dibaca. Nah, ini kesimpulannya, ini vaksin produk Sinovac ini tidak memanfaatkan intifak babi atau bahan tercemar dari babi dan turunannya. Kemudian tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. Kemudian ini memang bersentuhan dengan barang najis, ya, tetapi dalam prosesnya itu sudah dibersihkan berkali-kali, ya, jadi aman. Kemudian tidak perlu khawatir, jadi vaksin, alur vaksinnya seperti yang di Unisula ini seperti ini ya. Yang langkah pertama itu nanti registrasi ya, jadi antri dulu gini, kemudian di sini ada pengukur suhu ya, ini pengukur suhu ya, jadi suhunya cut off point-nya itu suhunya harus kurang dari 37,5. Kalau suhunya lebih dari sama dengan 37,5 belum boleh vaksin. Nah, ini registrasi ya. Cukup bawa KTP. Kemudian di screening ya, di screening ini diputuskan oleh tenaga kesehatan, dokter maupun perawat ya. Nah, itu sudah ada panduannya bahwa seseorang itu layak divaksin apa tidak. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu atau takut, nanti yang memutuskan itu dokternya. Boleh divaksin apa enggak. Nah, di screening ini apa saja ya? Ini tadi yang saya bilang. Suhu. Ya, suhunya lebih dari 37,5 ini belum boleh vaksin. Kemudian tekanan darah. Nah, ini yang sering banget tekanan darah ini ya. Jadi saya kan hipertensi, hipertensi ya enggak apa-apa. Pokoknya yang penting ketika karena mulai disebut hipertensi itu adalah 140/90 ya. Bukan harus dua-duanya. Kalau misalnya 130/90 itu juga sudah hipertensi. 140/80 juga sudah hipertensi ya. Jadi itu enggak apa-apa. Jadi kita patokannya masih boleh vaksin itu kalau cut off point-nya adalah 180/110. Jadi kalau di bawah itu masih boleh. Misalnya 175/100 itu pun masih boleh ya. Jadi kalau misalnya ternyata kok
lebih dari sama dengan 180/110, dan nanti diminta istirahat ya. 10 menit, 5 sampai 10 menit atau 15 menit, nanti ditensi lagi. Kalau misalnya masih tetap ya berarti tunda. Kalau biasanya saya itu ditensi lagi dengan alat yang berbeda misalnya. Kalau masih tetap sama tingginya ya terpaksa tunda dulu, harus minum obat dulu ya. Nah, kemudian kalau asma dan lain-lain itu nanti ada di sini ya. Nanti bisa dilanjutkan di diskusi. Waktunya udah mau habis ya. Kurang berapa menit waktunya? Kalau masih banyak bisa saya terangkan yang ini. Masih 9 menit lagi, Dok. 9 menit ya udah nanti sambil. Nah, kemudian setelah di screening, kemudian ditandatangani oleh petugas di screening, kemudian langkah selanjutnya adalah vaksin ya, divaksin. Nah, vaksinnya enggak usah takut. Kadang-kadang banyak yang takut karena jarum suntik. Nah, jarum suntiknya itu ini loh, kecil sekali kayak pas bayi divaksin itu. Nah, ini kalau jarum yang 3 ini 1 cc ya. Ini yang 3 cc kalau misalnya ibu-ibu yang KB itu, KB suntik itu 3 cc ini tiap bulan dicubles-cubles kayak gini, santai aja itu ibu-ibu ya. Tiap bulan kembali atau yang 3 bulan sekali itu pakai jarumnya yang ini. Nah, ini vaksin hanya segini aja dan di ini ya, di lengan. Itu ya, terus kemudian setelah vaksin ini diobservasi di sini. Jadi kalau ternyata timbul gejala misalnya ya timbul KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, ini sudah diobservasi 15 sampai 30 menit. Biasanya kalau yang tensinya tinggi dan agak saya minta di sini agak lama ya supaya kita tahu. Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Nah, ini KIPI ya, jadi kadang-kadang, tapi ini jarang sih ini ya, nyeri, bengkak, sampai bengkak kemarin itu jarang. Paling kemeng sedikit itu, biasanya ada keluhan gitu ya, 1 sampai 2 hari itu agak kemeng gitu di tempat ini ya. Nah, yang badannya hangat itu juga kadang-kadang aja. Nah, itu bisa tinggal minum paracetamol ya. Nanti sudah ketika di vaksin itu juga sudah diajari ya, kalau timbul hangat sudah diedukasi maksudnya. Timbul hangat nanti tinggal minum paracetamol. Kalau misalnya masih, dan di kartu vaksin itu nanti juga ada kontak person dokter, jadi bisa menyampaikan atau bertanya konsultasi dengan CP nomor dokter yang ada di kartu vaksin itu. Jadi tidak usah khawatir. Ya, lalu setelah vaksin masih tetap pakai masker apa enggak? Ya, saya jawab masih tetap pakai masker. Ya, karena apa? Karena orang yang sudah divaksin itu tidak memberikan perlindungan yang 100%. Ya, jadi masih ada kemungkinan. Nah, contohnya begini ya. Ini kan vaksin. Vaksin tadi kan ada vaksin alami ya, ada vaksin yang didapat ya. Imunitas. Ya, imunitas yang didapat, ada imunitas yang alami ya. Imunitas yang alami yang secara aktif tadi terinfeksi ya. Terinfeksi itu otomatis tertular misalnya sakit COVID-19. Nah, setelah sakit itu otomatis dia mempunyai imunitas. Nah, itu pun orang yang pernah terkena terkena COVID itu pun bisa kemungkinan terkena lagi. Demikian juga di vaksin ya. Contohnya di orang di sekitar saya pun ada ya. Jadi adik ipar saya itu residen anestesi ya. Jadi residen anestesi di rumah sakit itu pernah ya terkena COVID ya. Kemudian yang pas ini yang kemarin rame-rame itu pas yang mutasi Delta itu, yang ada Delta itu sakit lagi. Alhamdulillah lulus 2 kali ya. Alhamdulillah sekarang sehat lagi. Jadi yang terkena yang terinfeksi pun masih, walaupun sedikit ya porsinya, masih ada kemungkinan terkena, apalagi hanya vaksin.
tadi kan yang jelas kalau terinfeksi terkena virus hidup ya. Kalau vaksin kan virus yang mati, tentu imunitasnya jauh lebih tinggi yang langsung terinfeksi ya. Imunitasnya. Ya. Nah, karena itu kita tetap memakai masker ya. Gitu. Nah, kemudian yang kenapa masih tetap pakai masker tadi imunitasnya ya, kemudian kasusnya masih ada ya. Nah, kecuali kalau misalnya zero kasus ya, kasusnya misalnya herd immunity-nya ya, kekebalan kelompoknya sudah tercapai ya, misalnya kemudian akhirnya zero kasus, itu mungkin ya, mungkin sudah boleh misalnya tidak pakai masker ya, sudah hidup kembali normal, benar-benar normal ya. Nah, itu pun kita harus menunggu para ahli ya, hasil penelitian ya. Kita tinggal nurut aja lah, itu sudah dipikirkan para ahlinya gitu. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan. Baik, terima kasih buat dokter. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami persilakan untuk 3 pertanyaan. Mungkin dari peserta webinar ada yang ingin ditanyakan. Untuk itu bisa di chat atau raise hand di reaction-nya. Ini ada dari Geatris Kusnul Fatimah ingin bertanya, dokter. Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya Gea, izin bertanya, apakah benar dok terdapat perbedaan tingkat keparahan antara pasien yang terkena COVID tetapi dia sudah divaksin dengan pasien yang terkena COVID tetapi belum diberikan vaksin? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Gia atau Ibu. Ya, jadi saya panggil Mbak aja ya. Jadi memang, jadi seperti di awal tadi, jadi sebenarnya tidak bisa dibandingkan ya orang satu dengan orang yang lainnya. Tetapi secara umum itu antara orang yang terkena infeksi COVID-19 ini, antara yang sudah divaksin dan yang belum divaksin itu beda ya. Jadi paling tidak itu lebih ringan ya. Kalau yang sudah divaksin itu akan lebih ringan ya. Jadi logikanya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah terinfeksi, tadi kan tubuh kita itu mempunyai tentara ya, sel leukosit, sel darah putih. Sel leukosit itu ada macam-macam juga ya, ada limfosit, monosit, neutrofil, basofil, eosinofil ya. Nah, yang berperan di sini terkait dengan imunitas itu adalah limfosit ya. Kalau sel darah putih secara keseluruhan tadi namanya leukosit ya, tetapi yang khusus untuk bentuk imunoglobulin ini adalah limfosit. Nah, limfosit ini nanti sudah mempunyai memori ya. Oh, ada si ini, saya harus melawan pakai ini. Nah, tinggal kuat-kuatan ya, kuat-kuatan. Nah, imunitas yang sudah terbentuk, kalau misalnya kuat imunitas kita, otomatis kita tidak sakit. Ya, tetapi kalau kuat virusnya, akhirnya kita sakit. Nah, tetapi paling tidak kita sudah mempunyai tentara yang melawan ya, tidak hanya pasrah. Kalau misalnya tidak mempunyai imunitas, belum punya imunitas, berarti terserah virus yang masuk itu menyerang tubuh kita, itu kita ibaratnya hanya tanpa perlawanan ya. Jadi dia bisa ngobok-ngobok kemana-mana, ngobok-ngobok ya. Jadi bisa menyerang ke segala arah misalnya. Beda dengan yang paling tidak sudah ada benteng ya. Jadi mungkin yang terkena akan lebih sedikit. Gambarannya adalah seperti itu. Tapi kembali lagi ke imunitas tiap orang beda-beda tadi. Ya. Jadi
di sini adalah pentingnya kita berperilaku hidup sehat ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi bagaimana pola makan kita yang sehat ya, dan perilaku kita yang sehat. Begitu. Ya, jadi kalau dari pengalaman itu ya beda ya antara yang sudah divaksin dan itu secara umum ya, tidak per kasus. Mungkin ada juga ya yang misalnya sudah divaksin tapi kok gejalanya berat misalnya. Nah, itu per kasus itu perlu kajian lagi, tetapi yang secara umum itu seperti itu. Begitu atau Mbak Kia mau ada yang tanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan di chat ya, dari Mbak Cindy. Tadi kata dokter patokan orang tensi itu 140/110. Oh, kalau patokan orang hipertensi itu adalah 140/90 disebut hipertensi, tetapi batas untuk boleh tidaknya ikut vaksin itu harus di bawah 180/110 gitu. Nah, ini ibu teman saya tensinya 230 dan kemudian ibu teman saya diminum obat tensi karena memang mengkonsumsi obat lalu turunnya cuman itu. Bagaimana ya dokter, menunggu tetap bisa divaksin atau tidak? Nah, harus menunggu. Jadi harus lebih dari kurang dari 180/110 ya. Jadi kalau misalnya sudah minum obat tensi kok masih segitu, nah berarti dikonsulkan lagi sama dokternya. Nah, itu belum terkontrol hipertensinya ya. Jadi perlu obat kombinasi ya. Jadi kalau di tata laksana hipertensi itu ada algoritmenya ya. Jadi perlu kombinasi ya. Mulai tensi berapa itu ada dokternya nanti pasti tahu ya. Jadi harus distabilkan dulu tensinya. Terus ada lagi? Izin membacakan ya dok dari Jenny Pusvitasari. Izin bertanya dokter, seperti yang diketahui dari yang sudah vaksin beberapa orang kan mengalami efek samping atau gejala seperti lapar dan mengantuk yang berkepanjangan atau mudah lelah. Nah, apakah efek vaksin atau gejala tersebut selalu ada di tiap orang yang sudah vaksin atau ada pengaruh lain sehingga itu bisa terjadi? Terima kasih dokter. Ya, sama-sama ya. Jadi memang ada beberapa itu yang mengeluh ngantuk habis vaksin, ngantuk ya dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kalau secara ini sih enggak ya. Nah, tapi itu respon tiap orang beda-beda. Nah, tapi itu hanya hari itu saja sebenarnya. Jadi tidak masalah sih. Saya kemarin ya enggak ada keluhan apa-apa. Suami saya juga enggak ada keluhan apa-apa. Kalau orang-orang terdekat di saya itu tidak ada apa-apa sih. Cuman ngeluh kemeng aja katanya. Kalau kemeng itu ya tergantung pas nyuntiknya tadi. Oke, baik. Terima kasih dok atas jawabannya. Di sini akan saya simpulkan dari materi Dr. Ratnawati tadi tentang kenapa sih kita harus vaksin. Yang bisa saya simpulkan itu yang pertama dari penanganan vaksin dari penanganan COVID-19 itu sendiri itu menggunakan penanganan 3T dan 5M, yang mana 3T dan 5M itu tracing, testing, dan treatment, di mana yang dalam treatment itu ada isoman, rumah sakit, darurat, ada perawatan, ada vaksinasi, dan penerapan PSBB. Lalu untuk 5M-nya itu ada memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi bepergian, dan menjaga jarak serta mencuci tangan. Lalu untuk tujuan vaksin itu sendiri, itu adalah menurunkan kesakitan dan kematian dari akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya,
Mungkin dari teman-teman yang belum absen bisa absen dulu. Baik, setelah ini Ini ada sebentar, ada pertanyaan yang bagus ini. iya, maaf. Oke, izin membacakan ya, Dok. Iya. Ini ada 2 lagi dari Natasha Putri Edelweiss. Mau bertanya, Assalamualaikum dokter. Perkenalkan saya Natasha Edelweiss. Saya mau bertanya dok, bagaimana ya cara memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman yang tidak mau vaksin agar mau vaksin, karena banyak sekali dari teman-teman saya yang enggan divaksin. Terima kasih dok. Nah, tadi ya, jadi kalau yang enggan ya enggannya karena apa ya? Kita cari penyebabnya. Enggannya karena apa? Karena kalau misalnya tidak halal misalnya, sudah jelas fatwa MUI-nya sudah halal. Nah, kemudian enggannya karena apa? Takut ada efek sampingnya. Nah, buktinya sudah berjuta-juta juga tidak ada masalah yang berarti. Kemudian kalau misalnya, apalagi sebabnya, takut jarumnya. Nah, tadi diperlihatkan jarumnya itu kecil, bayi aja vaksinnya enggak apa-apa gitu ya. Kita bayi, ketika kita bayi juga kan 5 imunisasi dasar itu kan dikasihkan kan ya, hepatitis, ya polio, kemudian DPT, HIV, ya. Terus campak ya, itu 5 imunisasi wajib ya. BCG, nah itu juga enggak masalah. Kenapa takut? Wong bayi aja enggak takut ya. Bayi itu 0 sampai 1 tahun. Nah itu terus kira-kira apa yang ditakutkan? Nah kita harus tahu penyebabnya ya. Penyebab dia enggak mau itu apa? Karena takut atau memang misalnya menganggap tidak perlu misalnya. Imunitas saya bagus. Nah ngapain sih kita menantang ya, menantang misalnya masih muda jadi kalau terkena pun tidak masalah gitu ya. Nah, kalaupun tidak sejelek-jeleknya ya, sejelek-jeleknya terinfeksi COVID itu misalnya tanpa gejala ataupun gejala misalnya anosmia ya, atau tidak bisa merasa ya. Misalnya makan tidak enak ya, itu bisa kadang-kadang bisa lebih dari 2 minggu ya. Kemudian harus isolasi mandiri itu pun kalau tidak ada gejala. Belum lagi kalau ada gejala, ya kan lebih baik sehat ya, tidak mengalami itu. Ya. Dimanapun juga pencegahan itu, jadi vaksin itu kan pencegahan. Vaksin itu preventif ya, specific protection ya, melindungi, pencegahan yang melindungi. Dimanapun pencegahan itu lebih murah, lebih mudah dibandingkan dengan kalau sudah terjadi ya. Jadi mencegah banjir misalnya dengan selokan misalnya dibersihin daripada sudah mengalami banjir, akses keluar susah, rumah jadi kotor dan lain-lain ya. Itu contohnya. Itu terus. Baik dokter, untuk pertanyaan terakhirnya dari Gesti Bening Aulia, Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Sekarang kan banyak negara yang akan menjalankan hidup berdampingan dengan COVID, karena COVID kan tidak akan pernah hilang. Nah, menurut dokter, hidup berdampingan dengan COVID, apakah kita akan selalu menerima vaksin setiap tahun? Terima kasih dokter. Oh ya, tadi yang saya bilang ya, jadi hidup berdampingan dengan COVID. Jadi kalau misalnya sudah tervaksin semua ya, jadi minimal 70% tadi harapannya adalah terjadi herd immunity ya. Kalau virusnya sendiri mungkin ada ya, selalu ada. Ya seperti kita influenza ya. Nah, di tabel tadi adik-adik bisa lihat ya. Dulu kan pandemi juga influenza itu mengalami pandemi. Nah, nanti kemungkinan COVID ini juga seperti itu. Jadi nanti biasa ya, itu penyakit yang biasa. Ya, jadi kalau tadi tercapai kembali lagi, kalau tercapai herd immunity ya, jadi imunitas kelompok ya, sudah terjadi imunitas kelompok tadi, walaupun ada virusnya ya, tetapi kalau sudah tadi ya gambarnya ya, saya share lagi gambarnya. Tidak bisa.
ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalaupun ada yang terinfeksi ya, ini kan artinya berdampingan ya. Terinfeksi ini kan ada COVID ya, terinfeksi COVID. Nah, kemudian bertemu dengan yang warnanya kuning ini sudah diimunisasi. Nah, orang yang warnanya kuning tidak menjadi merah karena dia sudah terimunisasi, ya, akan tetap sehat. Terus ketemu dengan orang yang kuning ini tadi, ketemu dengan orang yang belum tervaksin. Tapi kondisinya sehat, maka tetap sehat. Nah, tetapi kita kondisinya baik-baik saja, tetap sehat. Nah, itu artinya mungkin berdampingan seperti itu. Nah, seperti halnya misalnya kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, misalnya sudah tidak pakai masker, misalnya. Banyak yang tidak pakai maskernya, karena vaksinnya pakai Pfizer misalnya, ya. Efikasinya 95%. Mungkin jadi banyak faktor ya. Jadi kalau kita misalnya nanti sudah 0 kasus misalnya ya, sama sekali sudah tidak ada kasus ya, kita bisa. Ya. Dan mungkin akan lama-lama itu akan seperti influenza tadi ya. Jadi sakit COVID seperti influenza. Jadi ya memang ada gejala itu, tetapi tidak berarti self limited. Ya, jadi tubuh kita bisa mengatasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ratna. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Jadi terima kasih kepada Dokter Ratna atas materinya. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh panitia. Mungkin panitia bisa dibantu untuk share screen. Baik, ini sertifikat dari panitia kelompok KKN diberikan kepada Dr. Ratnawati MKes atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan webinar Kenapa Kita Harus Vaksin. Untuk selanjutnya kita melakukan dokumentasi. Panitia mungkin bisa melakukan dokumentasi. Baik, sudah. Untuk selanjutnya, sekian dari acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ratnawati MKes yang bersedia hadir dan memberikan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah mau bersedia mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan pada acara webinar kita, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Assalamualaikum, Bapak Ibu. Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, untuk peserta yang masih belum absen bisa diabsen dulu, dan setelah absen peserta dipersilakan untuk meninggalkan room.